Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya akan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang bingung tentang masalah saya harus ikut siapa untuk penetapan Ramadan. Karena sudah barang tentu setiap masuknya bulan Ramadan ternyata banyak yang berbeda-beda. Seperti NU dengan Muhammadiyah saja Ramadan sudah beda. Kadang-kadang antara NU dengan NU saja Ramadan sudah beda. Maka insya Allah pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan bagi orang-orang yang bingung mau ikut siapa. Yang pertama, bahwa perlu kita ketahui, jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan. Ramadan yang ketika itu pintu surga dibuka, jangan sampai kita ternyata awal Ramadan kita main kata-kataan, menyakiti sesama umat Islam, wabil khusus dengan sebab berbeda-bedanya Ramadan, akhirnya kita mencaci sesama umat Islam. Padahal perbedaan itu jadikanlah sebuah rahmat kasih sayang. Dengan adanya perbedaan maka berarti pemikiran manusia itu dikasih untuk berpikir seluas-luasnya, yang penting tidak melewati koridor syariatnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan buka bagaimana kita menyikapi tentang masalah perbedaan-perbedaan dalam istilah menentukan awal Ramadan, dan kita pengen ikut siapa. Ini ada kitab Munisul Jalis. Ada kitab Munisul Jalis. Ini saya akan buka tentang masalah puasa Ramadan, tentang masalah kita mau ikut siapa di bulan Ramadan. Yang punya nanti kitabnya teman-teman, silakan nanti ini syarah daripada kitab Yaqutun Nafis karangan Habib Umar Asy-Syatiri. Jadi ini syarah daripada kitab Yaqutun Nafis karangan Habib Umar Asy-Syatiri. Baik, saya akan buka di halaman 467. Yang pentingnya saja supaya tidak terlalu lama, karena yang penting kita nanti punya sikap untuk menentukan Ramadan. Di sini dikatakan wa'lam annahu yajibu shauma Ramadan ala umumin nas bi ahadi asbabin arba'atin. Ketahuilah olehmu, wajib puasa Ramadan itu pada keumuman manusia, keseluruhan manusia itu dengan salah satu 4 sebab. Saya akan bacakan sebab yang terakhir saja, ini yang menjadi fenomena, yang menjadi satu latar belakang kita mau ikut siapa. Yang nomor keempat dikatakan sebabnya wa ayyahkumal hakimu bi ru'yatil hilali, bahwasanya menghukumi hakim dengan melihat bulan. Jadi bila mana ada orang yang melihat bulan, bahwa hakim itu mengatakan bahwa besok Ramadan. Ini namanya disebut dalam istilah fikih namanya isbatul qadi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisbatkan, menetapkan besok Ramadan ketika Rasulullah dikhabarkan oleh Ibnu Umar. Dalam riwayat dikatakan akhbartu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menghabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah salat, kemudian wa amaran nasa, kemudian Rasulullah memerintahkan manusia untuk puasa. Jadi Rasulullah tidak melihat bulan, tetapi yang melihat bulan adalah satu riwayat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar meyakinkan, bersaksi kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat bulan, dan Rasulullah diposisikan dirinya sebagai hakim. Lalu Rasulullah menetapkanlah esok Ramadan.
Nah sekarang bagaimana seandainya ternyata ini fenomena di Indonesia, beberapa tempat ru'yatul hilal, katakan ada yang di Pelabuhan Ratu, ada yang di A, di B, dah banyak. Satu titik melihat, satu titik melihat, satu titik tidak, satu titik tidak, satu titik tidak, dilaporkan ke sidang isbat yang ada di pemerintah. Tetapi ternyata dari sekian banyak tempat penglihatan bulan atau ru'yah, tempat ru'yah untuk melihat bulan, ternyata semuanya ada yang lihat, ada yang tidak. Maka ketika itu ternyata sidang isbat tidak menetapkan bahwa besok Ramadan karena memang kebanyakannya tidak melihat bulan, sedangkan satu daerah ada yang melihat bulan. Fa illam yahkum bihal hakim, seandainya seorang hakim tidak menetapkan, sekali lagi, seorang hakim tidak menetapkan bahwa isbah, tidak menetapkan besok Ramadan, wajib 'alar ra'i wa man saddaqahu ayyasuma. Yang wajib hanya puasa Ramadan adalah orang yang melihat bulan. Sekali lagi, yang wajib puasa Ramadan adalah hanya orang yang melihat bulan dan orang yang percaya terhadap orang yang melihat bulan. Jadi sekali lagi tentang masalah Ramadan, seandainya mohon maaf besok ada yang melihat bulan di satu titik, maka dia wajib puasa. Kemudian orang yang percaya dengan dia melihat bulan itu wajib puasa, tapi wala yajibu ala umumin nasi zalika, tapi tidak wajib mayoritas manusia untuk berpuasa. Nanti puasa kita ditetapkan oleh hakim, yakni dalam badan sidang isbat yang biasanya pemerintah lewat Departemen Agama akan mengumumkannya. Maka sikap kita wabil khusus, silakan kita mau ngikut atau mempercayai kepada orang yang melihat bulan. Misalkan di daerah saya kadang suka ada yang melihat bulan, kemudian dia ternyata dapat, mohon maaf, ternyata dia kelihatan, kemudian kita percaya terhadap dia, silakan kita puasa. Tapi sekali lagi, ketika kita bingung, maka cukuplah kita kepada hakim. Dalam hal ini adalah hakim itu saya posisikan kepada pemerintah dengan badan ru'yahnya, dengan sidang isbatnya, karena saya melihat kepada seluruh keumuman manusia sebagaimana dalam kitab Yaqutun Nafis. Ini punya syarah namanya Syarah Yaqutun Nafis, dengan apa nama syarahnya, Munisul Jalis. Ini karangan Ahmad, Yaqutun Nafis karangan Habib Umar Asy-Syariti, sedangkan Munisul Jalis ini karangan Mustafa bin Ahmad itu Abu Hamzah Asy-Syafi'i. Jadi ini cukup ya. Jadi dari sini saya punya kesimpulan bahwa yang masih ragu silakan ikut pemerintah. Karena ketika pemerintah sudah menetapkan yarfa'ul khilaf, itu berarti menghilangkan daripada perbedaan-perbedaan. Jangan sampai kita menafikan pemerintah. Jangan sampai kita menafikan sidang isbat. Jangan sampai kita bilang bahwa wah, buat apa kita punya guru? Ya silakan. Dengan punya guru silakan. Gurunya besok lebaran silakan. Itu tidak persoalan. Tetapi ingat, puasa itu diawali dari sumu liru'yati. Puasalah karena melihat bulannya. Bagaimana tentang fenomena, mohon maaf, ahli nujum, orang-orang hisab? Ya kalau saya lihat dalam kitab-kitab silakan. Tapi ingat bahwa sekalipun ternyata pakai ilmu falak, pakai ilmu hisab, silakan. Tapi sekali lagi, ketika kita bingung, maka mana yang kita harus ambil, mana kita mengambil sikap, maka ambillah yaitu lewat sidang isbat. Kalau memang kita tidak percaya terhadap hisab, kita tidak percaya terhadap orang yang melihat bulan, atau kita ragu gitu, maka di sini dikatakan wala yajibu ala umumin nas zalika. Kebanyakan orang tidak perlu dia puasa. Yang wajib puasa hanya orang yang melihat bulan dan orang yang percaya terhadap orang yang melihat bulan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Ini hanya sikap bahwa bagaimana ketika kita besok masuk Ramadan. Intinya dari sekian pendapat-pendapat tentang masalah perbedaan bulan puasa, cukuplah perbedaan ini menjadi rahmat, bukan menjadi cacian. Cukuplah kita berbeda dalam segi fikih, tapi jangan pernah berbeda dalam segi Tuhan. Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita.
Maka jangan sebab kita perbedaan akhirnya seakan-akan kita bukan saudara sesama umat Islam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.